Alhamdulillah. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Maaf ya Bu, mengganggu waktunya sebentar. Eh, saya pagi ini mau wawancara ke Ibu. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu tentang pengambilan keputusan dulu. Bersedia Bu ya? Iya, siap. Oke, terima kasih Bu ya. Eh, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, nanti mohon jawabannya dari Ibu. Oke Bu ya, kita mulai ya Bu. Sudah siap Bu? Iya. Enggak terasa tegang Bu. Oke, yang pertama yaitu pastinya Ibu di sekolah yang Ibu pimpin itu pasti mempunyai permasalahan ya Bu, kasus-kasus. Nah, pengalaman Ibu bagaimana sih Bu Ibu mengidentifikasi kasus dari pengalaman Ibu tersebut? Apakah termasuk dilema etika atau bukan moral? Pernah nggak seperti itu Bu mengalami antara dua hal tersebut Bu? Terima kasih Bu Septi ya. Jadi dalam mengidentifikasi apakah permasalahan yang ada di sekolah itu merupakan rujukan moral atau dilema etika, itu dengan cara ketika permasalahan itu yang bermasalah adalah kebenaran versus kebenaran, itu adalah termasuk dilema etika. Dan ketika kebenaran versus kesalahan atau sesuatu yang salah, maka itu rujukan moral. Pernah nggak Bu Ibu punya pengalaman dilema etika di sekolah ini? Jadi setiap sekolah itu pasti memiliki permasalahan, baik itu yang dialami adalah dilema etika maupun rujukan moral. Nah, ketika rujukan moral dilema etika terjadi, yang satu benar menganggap segala sesuatu itu benar, dan yang satunya juga benar dan memposisikan dirinya dalam keadaan yang benar. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan mengidentifikasi dulu apa masalahnya, apa sih latar belakang terjadinya. Kemudian kita mengumpulkan data dulu. Jadi ketika permasalahan itu datang, itu kita dulu mengidentifikasi apa sih ya. Jadi mengumpulkan informasi, fakta, data. Jadi kita dalam pengambilan keputusan tidak langsung, tetapi kita melalui pertimbangan, kemudian bertanya kepada teman sejawat atau guru senior, bagaimana sih ini mengatasinya. Ketika masalah itu lebih luas lagi, kita juga bisa berkonsultasi dengan pengawas pembina. Itu ya Bu ya. Untuk selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Ibu lakukan untuk mengambil keputusan? Biasanya kita ketika melakukan pengambilan keputusan itu memikirkan dulu dampak dari pengambilan keputusan itu yang seharusnya berdampak baik kepada murid. Jadi intinya keputusan yang diambil itu berdampak baik nggak pada murid. Itu tolak ukur pertama. Tolak ukur kedua itu memiliki jangka panjang. Nantinya setelah kita pengambilan keputusan ini, apakah itu nanti akan berdampak di jangka panjang. Yang berikutnya adalah pengambilan keputusan itu, bagaimana pengambilan keputusan itu mengganggu sistematika yang ada di lingkungan sekolah kah? Apakah itu termasuk etika seorang guru kah? Atau itu juga termasuk pelanggaran hukum atau tidak? Seperti itu ya Bu ya, untuk langkah-langkahnya. Nah, terus hal-hal apa saja Bu yang menurut Ibu sebagai kepala sekolah yang anggap efektif Bu ya ketika dalam pengambilan keputusan itu? Hal-hal yang efektif yang dalam pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah. Iya, jadi untuk melakukan pengambilan keputusan ini ada cara-caranya. Jadi ketika keputusan itu akan diminta cepat untuk diminta penyelesaiannya, maka penyelesaian itu harus dilaksanakan dengan segera. Tetapi jika pengambilan keputusan itu memerlukan dulu diskusi untuk bagaimana untuk memutuskannya nanti supaya tidak terjadi kesalahan ketika pengambilan keputusan, itu perlu pemikiran khusus. Jadi kita akan nanti mendiskusikan, mengkolaborasikan dulu sebelum melakukan pengambilan keputusan. Seperti itu ya Bu ya. Jadi ada kolaborasinya juga Bu. Iya, dengan benar. sejawat atau dengan kepala sekolah, dengan teman yang sudah berpengalaman. Iya. Lanjut ya Bu ya, hal-hal apa saja ya Bu ya yang selama ini tantangan Ibu ketika mengambil memutuskan sesuatu?
Ibu? Tantangannya ketika itu bersinggungan dengan permasalahan guru. Karena keharmonisan di sebuah suatu lembaga pendidikan itu ketika kita merasa nyaman di dalam komunitas kita. Jadi tantangannya itu bagaimana kita membangun komunitas itu yang harmonis. Apalagi ketika kita memasuki suatu komunitas yang tadinya tidak harmonis. Jadi bagaimana kehadiran kita di situ membawa perubahan dan juga bisa mengubah mindset atau pola yang ada di dalam satu komunitas itu menjadi lebih baik. Insya Allah keren sekali. Kepala sekolah itu mempunyai jadwal atau apa ya, kayak ada waktu-waktu tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di dalam lingkungan sekolah ibu gitu. Apakah ibu langsung menyelesaikan masalah tersebut atau mungkin dalam bentuk prosedur yang tadi yang ibu ceritakan tadi ya, atau ada jalan yang lain Bu, yang bisa ibu laksanakan? Oke, baik Ibu. Untuk permasalahan tentu saja melalui proses. Ketika permasalahan itu ada di dalam kelas, maka guru kelas itu akan menyelesaikannya. Tapi ketika guru kelas itu tidak mampu menyelesaikannya, maka dia akan berkoordinasi lagi dengan koordinator kesiswaan. Dan ketika itu permasalahannya bertambah rumit, maka penyelesaiannya akan dikoordinasikan dengan kepala sekolah. Ada urutannya. Ada ya? urutannya. Tetapi jika urgensi permasalahannya butuh sekali cepat pengambilan keputusan, maka saya langsung saja melakukan diskusi langsung untuk mencari data, kemudian menimbang sehingga pengambilan keputusan itu bisa dilaksanakan sesegera seperti itu ya. Terus ini Bu, apakah ada seseorang atau pihak atau faktor yang mempermudah ibu atau membantu ibu sebagai sekolah dalam mengambil keputusan? Tentu saja ya, ketika kita di satu satuan pendidikan mengalami peran, tentu yang saya hubungi kembali adalah guru-guru senior, karena dari guru itu kita bisa mendapat arahan untuk kita bagaimana kita bersikap terhadap permasalahan itu. Yang kedua, saya juga bisa sharing dengan sesama sekolah, atau bisanya lebih rumit lagi, saya juga berdiskusi dengan pengawas pembina secara itu Bu ya. Baiklah, yang terakhir ini Bu ya, pertanyaan terakhir itu dari semua hal yang disampaikan dalam kegiatan kita hari ini, itu apakah Ibu mempunyai pengalaman dalam hal pengambilan keputusan tadi? Sudah Ibu jawab, ya ada pastinya ya. Nah, itu apa hikmah atau apa yang bisa dipetik Bu ketika Ibu mengambil keputusan tersebut? Baik, ya Ibu. Apalagi kita ya Bu, saya sebagai orang baru dalam satu komunitas atau satu sekolah tentu saja akan mendapatkan masukan-masukan, baik masukan yang positif maupun masukan yang kritis gitu ya. Nah, dalam menanggapinya kita harus lebih menganggap itu satu hal yang untuk dia tidak bisa langsung menyimpulkan. Jika ada sesuatu informasi yang kita terima, kita tidak bisa langsung melakukan informasi itu adalah benar. Jadi kita harus melihat, mengumpulkan data, fakta, dan menguji dulu apakah ini udah benar, apakah ini udah tepat, apakah ini benar-benar terjadi. Jadi kita perlu pertimbangan khusus untuk itu, untuk pengambilan keputusan, karena keputusan ini akan berpak. Terima kasih Bu. Waktu Bu ya, aduh sangat menyenangkan sekali ngobrol sama Ibu. Maka waktunya Bu ya, saya banyak dari Ibu. Semoga nanti kedepannya Ibu bisa sekolah Ibu dengan baik, menjadi panutan bagi guru bapak Ibu. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, terima kasih juga Ibu Septi. Iya, terima kasih sudah meluangkan waktunya, karena ini adalah sesuatu yang berharga bagi saya, yang bisa bertemu langsung kepada Ibu. Ibu itu adalah guru hebat, kepala sekolah, bukan guru ya Bu ya, kepala sekolah yang hebat, yang mempunyai dedikasi pendidikan yang baik kepada siswa-siswanya. Terima kasih Bu ya. Satu hal lagi Bu Septi, bahwa seorang kepala sekolah itu ada guru yang diberi tugas tambahan. Jadi guru, saya tetap guru juga Bu diberi ya. tugas tambahan. Jadi labelnya tetap guru ya, ya, utamanya guru, tapi diberi tugas tambahan. Jadi Jadi pemimpin ya Bu ya, pemimpin pembelajaran. Ya, jadi di sini Ibu sebagai kepala sekolah bisa menentukan atau memutuskan keputusan yang baik, yang benar seperti itu Bu, yang berpihak pada murid. Terima kasih Bu sekali lagi Bu ya. Terima kasih Bu Septi. Oke, akhiri Bu ya.
Oke, terima kasih Bu. Terima kasih juga.